Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kita tahu bahawa bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan haram. Allah menyebutkan dalam surat Taubah, "Inna 'iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum." Allah telah menciptakan 12 bulan sebagai penghitung peredaran hari di antara manusia, dan 4 bulan di antaranya adalah bulan yang haram. Bulan yang haram itu yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Disebut bulan haram, para ulama mengatakan yaitu haram melakukan peperangan, pembunuhan sekaligus maksiat dikali lipatkan dosanya. Ibnu Abbas mengatakan yang melakukan maksiat di bulan-bulan yang haram ini, maka Allah kali lipatkan dosanya. Dan orang yang melakukan amalan kebaikan di 4 bulan ini, Allah kali lipatkan pahalanya. Keterangan dari Ibnu Abbas dengan marfu'. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya secara singkat, karena kita bukan sedang membicarakan fadilah bulan Muharramnya, tapi kita sedang bicarakan fadilah berpuasanya. Namun secara singkat sekedar mengkaji ulang bahawa di zaman jahiliyah bulan Muharram ini disebut dengan As-Safarul Awal. Lalu dirubah menjadi Muharram di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah belum ada penanggalan yang mana awal tahun, yang mana akhir tahun. Mereka hanya menjalani hari-hari dari bulan ke bulan. Jadi hitungannya adalah bulan, berarti sudah masuk Sya'ban, begitu selanjutnya Ramadan, terus berpindah. Nah, kapan awal mula penetapan awal tahun? Yaitu ketika tahun ketiga pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab mendapatkan surat dari salah satu gubernurnya di Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, yang mengirim surat dengan menyatakan bahawa surat yang tidak ada tanggal dan tahunnya. Di situ menggelitik Umar, artinya diperlukan untuk membuat sebuah almanak resmi sebagai penanggalan. Maka bermusyawarahlah para sahabat mengusulkan dari mana kita memulai mengambil tahun Islam dan sekaligus menjadi tahun yang akan beredar untuk umat berikutnya. Usulan-usulan didengarkan, ada yang mengusulkan sebaiknya diambil dari tahun kelahiran Nabi, yaitu tahun gajah. Ada yang mengusulkan sebaiknya diambil dari pertama sekali wahyu turun ke Nabi. Ada yang mengusulkan sebaiknya semenjak wafatnya Nabi. Lalu Ali bin Abi Thalib mengusulkan sebaiknya dimulai dari hijrahnya Rasulullah bersama sahabat ke Madinah. Dan setelah digali, difikirkan, ditimbang, maka diputuskan usulan Ali yang diterima, yaitu tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi. Maka disebutlah penanggalan Hijriyah. Namun hijrahnya Nabi itu disepakati oleh jumhur terjadi di Rabiul Awal, bukan Muharram. Tapi bulan pertama yang ditetapkan adalah Muharram, walaupun yang diambil adalah hijrahnya Nabi. Mungkin ini karena kebiasaan orang jahiliyah menganggap bahawa Muharram itu sebagai bulan yang mereka memulai kembali. Jadi jemaah mereka Allah, dari situlah mulai ada penanggalan Islam. Nah, kenapa hijrah yang menjadi
patokan untuk membuat kalender Islam, karena di situ berdaulatnya Islam pertama sekali. Jadi baru dikenal Islam yang berdaulat secara internasional. Waktu itu sudah mulai dikenal, Persia mulai mengenal, Romawi mulai mengenal, itu ketika hijrah ke Madinah. Jadi sudah mulai berlaku hukum Islam secara menyeluruh, al-hudud, qisas, rajam, atas semua hukuman itu mulai diberlakukan ketika di Madinah. Jadi sudah mulai benar-benar punya negara sendiri. Makanya ini patokan kenapa hijrah menjadi pemisah antara hak dengan batil. Baik, kemudian jemaah Allah, berbicara tentang Muharram, maka salah satu daripada amalan yang paling utama selain daripada rutinitas kita menjalankan kewajiban, yaitu disunnahkan untuk berpuasa. Maka mari kita lihat berdasarkan keterangan-keterangan yang telah kami usahakan, kami kumpulkan dari beberapa referensi kitab-kitab dengan mengutip hadis-hadis Nabi, dan insya-Allah kalaupun hadis itu dhaif maka diberikan keterangannya. Fadilah orang yang melakukan puasa di bulan Muharram. Yang pertama, yang melakukan puasa di bulan Muharram, dia telah mentaati sunnah Nabi-Nya, karena Nabi yang menyuruhnya. Jadi simple saja cara hidup kita. Taat ke Nabi, insya-Allah surga. Durhaka pada Nabi, insya-Allah neraka. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku insya-Allah masuk surga. Masuk surga kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Lalu sahabat bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepada aku, artinya taat dengan semua syariat Allah yang diturunkan kepada aku, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang durhaka kepada aku, dan maksudnya syariat yang diturunkan kepada aku, maka dia telah masuk golongan orang enggan. Maka salah satu ketaatan pada Nabi selain pada yang wajib, juga Nabi mencintai orang-orang yang melakukan yang sunnah. Nabi mengatakan dalam satu hadis, Allah melihat kita melakukan yang wajib, namun ketika kita melakukan yang sunnah dan kita istiqamah di atas yang sunnah itu, amalan-amalan sunnah, ketika kita melakukannya secara rutin, maka Allah mulai mencintai hamba itu dengan kasih sayangnya. Maka melakukan amal-amal puasa sunnah, salat sunnah, itu merebut cinta Allah. Kalau yang wajib memang tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah itu pilihan. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Orang pilih mana? Pilih pahala, pilih tidak dosa. Ada sebagian orang hidup dengan apa adanya, yang penting tidak dosa. Tidak solat sunnah, enggak pernah qabliyah, enggak pernah ba'diyah. Jadi kalau qabliyah, dia duduk di dinding, duduk menunggu imam bangkit. Kalau ba'diyah, duduk menunggu pengajian dimulai. Jadi enggak ada itu. Tapi waktu kita tanya, kenapa? Kan enggak dosa. Ini orang-orang yang hidupnya apatis, apa adanya. Padahal Allah mencintai yang melakukan yang sunnah. Jadi begitu juga melewati hari-hari, tidak ada tambahan-tambahan puasa-puasa sunnah, boleh, tidak berdosa. Namun hati-hati, ketika amal kita dosa kecil banyak, itu pun bisa mengalahkan pahala di saat kita tidak banyak yang bisa membuat pahala kita bertambah. Jadi tidak ada persaingan. Makanya diperlukan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Maka orang yang melakukan puasa sunnah Muharram, maka dia telah taat pada permintaan Nabi-Nya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
lamma qadimal Madinah, Rasulullah ketika sampai di Madinah, wajadahum yasumuna yauman, mereka Nabi mendapatkan bahawa orang-orang di Madinah berpuasa sehari, yakni Ashura, mereka berpuasa hari Ashura. Faqalu, dan mereka berkata, hadza yaumun azim, ini hari yang agung, ini hari yang besar. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraka ala Fir'aun, ini hari diselamatkannya Nabiullah Musa sekaligus ditenggelamkannya Fir'aun. Fasama Musa, jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahawa karena di Madinah banyak Yahudi, mereka mengatakan bahawa fasama Musa syukran lillah, Nabi Musa itu puasa di hari Ashura karena bersyukur kepada Allah atas hari keselamatan yang Allah berikan untuknya dari rezim Fir'aun. Faqala, lalu Rasulullah berkata, ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisiyami. Kata Nabi Allah Muhammad, aku lebih utama daripada Musa untuk bersyukur kepada Allah. Maka beliau kemudian mulai berpuasa 10 Ashura, 10 Muharram atau hari Ashura, dan wa amara bisiyamihi, dan beliau menyuruh sahabat untuk melakukan puasa. Jadi ini ada suruhan Nabi khusus untuk melakukan puasa di hari-hari Muharram, terutama di hari yang dikhususkan Nabi. Berikutnya, orang-orang di masa jahiliyah ketika puasa Ashura, puasa Ashura dikatakan oleh Nabi suruh puasa, itu menjadi puasa wajib, sampai datangnya wahyu untuk menjalankan Ramadan, baru dibatalkan puasa Ashura. Artinya bukan lagi jadi wajib, bukan enggak boleh puasa, bukan lagi jadi wajib, tapi berubah menjadi sunnah. Dan ini dikabarkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana yaumu Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadama al-Madinah samahu wa amara bisiyamihi. Kata Aisyah, dulu orang-orang Quraisy melakukan puasa di masa jahiliyah mereka, yaitu hari Ashura, dan ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah pun memerintahkan semuanya untuk berpuasa di hari Ashura, dan perintah itu adalah perintah wajib. Falamma furida Ramadan, ketika datangnya wahyu yang mewajibkan Ramadan, taraka yaumu Ashura, disitulah mulai ditinggalkan kewajiban Ashura. Rasulullah kemudian, Aisyah kemudian menyatakan, faman syaa samahu wa man syaa tarakahu. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mau puasa, silahkan puasa. Yang mau meninggalkan Ashura, silahkan tinggalkan. Ini menjadi momentum bahawa tidak lagi diwajibkan, berubah jadi sunnah dengan kalimah yang mau puasa silahkan, yang mau tinggalkan silahkan. Jadi Rasulullah pada hal yang sunnah, pada perkara-perkara yang sunnah, beliau tidak paksa, beliau hanya menganjurkan, dan itu menjadi salah satu tambahan amal. Bahkan pada perkara-perkara yang seperti khutbah beliau waktu Idul Fitri, sebelum memulai khutbah hari raya, beliau mengatakan, barang siapa yang mau mendengarkan khutbah silahkan, yang barang siapa yang mau pulang silahkan. Jadi tidak ada larangan untuk pulang, karena mendengarkan khutbah di hari raya Ain adalah salah satu perbuatan sunnah, berbeda dengan khutbah Jumaat. Jadi jemaah maka Allah, agama ini mudah, namun kita perlu tahu di balik kemudahan itu Allah simpan pahala-pahala yang besar. Tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyuruh untuk melakukan puasa sunnah, terutama Ashura. Tapi ini nanti pembahasan berikutnya lebih luas. Nah, jemaah maka Allah, jadi barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka dia telah melakukan apa yang diminta oleh Nabi, walaupun kita tidak pernah
melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berkenaan dengan puasa yang diminta oleh Nabi, itu tadi dalil tentang adanya puasa Ashura. Namun ketika kita membolak-balikkan hadis-hadis Nabi yang lebih banyak, maka kita dapatkan bahawa Muharram itu ada puasa-puasa yang muqayyadah, artinya diatur langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-harinya. Ya. Ada puasa secara mutlak. Mutlak itu kapanpun mau puasa Muharram silakan. Itu nanti fadilah berikutnya. Tapi ada hari-hari yang muqayyad. Nabi mengatur hari ini lebih bagus, ini harinya. Para ulama mengambil kesimpulan dari beberapa hadis. Ada 4 cara untuk melakukan puasa di hari-hari yang ditentukan dalam Muharram. Artinya hari yang bukan umum tapi ditentukan oleh Rasulullah. Tapi ada 4 cara. Yang pertama, dibolehkan berpuasa 3 hari, yaitu 9 Muharram, 10 dan 11. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah berkata, khalifu al-yahuda, selisihilah orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi cuma puasa Ashura. Kata Rasulullah, selisihilah orang-orang Yahudi. Wasumu yauman qablah wa yauman ba'dah. Puasalah 1 hari sebelum, lalu puasalah 1 hari sesudah. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang sama, Rasulullah mengatakan, sumuhu wa sumu qablahu aw ba'dahu yauman wa la tushabbihu al-yahud. Puasalah di hari Ashura, lalu puasalah sehari sebelumnya dan puasalah sehari sesudahnya. Janganlah engkau bertasyabbuh dengan kebiasaan orang Yahudi. Nah, jadi ini hadis-hadis ini menunjukkan bahawa kita boleh memilih puasa 3 hari. Dan ini puasa 3 hari ini adalah puasa dengan derajat yang paling afdal. Paling afdal. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan inilah yang paling utama. Karena beliau membagi 3 model. Jadi yang paling utama 3 hari. 9, 10, 11. Di bawahnya 2 hari, 9 dan 10. Lalu di bawahnya hanya hari ke-10. Ini yang disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Imam Bukhari. Syarah hadis Imam Bukhari. Lalu dalam kitab Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani juga mengatakan hal yang sama. Inilah hari yang paling afdal dalam Muharram. Lalu kemudian Syekh Muhammad Yusuf Al-Banuri dalam kitab Ma'arif As-Sunan mengatakan juga hal yang sama. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, lalu Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad juga mengatakan hal yang sama. Yang terbaik 3 hari untuk melakukan puasa Muharram. Cara kedua yaitu 9 dan 10. Jadi 9 Tasu'a, 10 Muharram, Ashura. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura wa amara bisiyamihi. Pertama sekali Rasulullah berpuasa hari Ashura dan beliau menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Qalu ya Rasulullah innaha yauman tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, itu hari diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maksud sahabat, nanti kita khawatir Yahudi Nasrani mengejek-ngejek kita, mengatakan ternyata Islam itu tidak tampil beda, cuma mengikuti ajaran kita saja. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Yahudi dan Nasrani juga puasa di hari itu, jangan sampai kita jadi bahan olok-olok mereka, seakan-akan kita mengikuti mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, fa iza kana al-'amul muqbil, kalau begitu seandainya insyaallah sumna al-yawm at-tasi', seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, insyaallah kita tambah puasa dengan hari at-tasi'.
iaitu hari ke-9. Qala, lalu perawi hadis menyebutkan, falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tahun itu meninggalnya Nabi, dan Nabi tidak sempat berpuasa hari ke-9. Jadi Nabi enggak pernah melakukan tasu'a. Maka minggu yang lalu kita sebutkan ada satu sunnah namanya sunnah hammiyah. Dia hanya keinginan Nabi, namun menjadi sunnah bagi kita, karena kalau Nabi sudah berjanji melakukan, kalau beliau hidup pasti beliau lakukan. Dan itu otomatis kita telah memenuhi impian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum pernah lakukan, kita sudah melakukannya. Makanya mudah-mudahan kita menjadi golongan yang akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita impiannya saja kita lakukan, apalagi yang pernah dicontohkannya. Jadi jemaah maka Allah ini menunjukkan hadis ini bahwa boleh juga memilih derajat kedua, yaitu 9 dan 10. Kemudian pilihan ketiga berdasarkan hadis Nabi riwayat Ahmad, namun hadis ini banyak yang mengatakannya dhaif, tapi para ulama tidak menghilangkan pilihan ini karena masih ada perselisihan tentang maksud hadis ini. Rasulullah berkata, sumu yawma Ashura wa khaliful yahud sumu qabla yawman aw ba'dahu yawman. Kata Rasulullah, berpuasalah hari Ashura, selisihilah Yahudi, puasalah sehari sebelum atau puasalah sehari sesudah. Ada ulama yang mengatakan maksud Rasulullah boleh pilih, boleh 9 dan 10, atau maksud Rasulullah 10 dan 11. Yang penting Ashuranya dijaga, boleh ambil sehari sebelum, atau kalau tidak sempat dengan 9-nya, ambil 10 dan 11. Namun hadis ini jumhur ulama hadis mengatakan dhaif, maka pilihan ini hanya sebagai ijtihad. Artinya ada ijtihad yang begitu bunyinya. Boleh ambil 9 10 atau 10 11. Jadi pasangannya dua hari ini. Kemudian level keempat yaitu berpuasa hanya satu hari, yaitu hari Ashura. Dan ini dilakukan di awal-awal Rasulullah. Namun para ulama berselisih pendapat. Yang puasa satu hari di hari Ashura saja, apakah terkena kemakruhan atau tidak? Karena Rasulullah ketika dikabarkan tadi bahwa Yahudi Nasrani, sebenarnya Rasulullah waktu dikabarkan itu bukan tidak tahu, tapi sahabat bermaksud ingin meminta pendapat Nabi. Bagaimana keadaan puasa kita kalau seandainya Yahudi dan Nasrani mengolok-olok kita? Jadi bukan bermakna dikasih tahu oleh sahabat. Jadi bukan maksudnya begini. Begitu dikasih tahu sahabat, Nabi mengatakan, oh ya, saya baru tahu Yahudi Nasrani puasa. Enggak, Rasulullah lebih tahu hal yang gaib daripada sahabat. Tapi sahabat ingin melihat pendapat Nabi. Karena ada orang yang mengira hari ini Rasulullah enggak tahu bahwa itu puasanya Yahudi dan Nasrani. Tidak, Rasulullah paling tahu masalah itu. Makanya Rasulullah menyelisihinya. Karena ada tambahan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani tadi, maka timbul permasalahan ketika orang hanya puasa satu hari. Padahal tadi Rasulullah mengatakan, kalau aku masih hidup, kita tambah. Berarti keinginan kuat Rasulullah, jangan puasa satu hari, selisihilah Yahudi dan Nasrani. Maka makruh atau tidak puasa hanya hari Ashura saja? Ini ada khilaf. Namun setelah saya mencoba membaca lebih panjang, ternyata jumhur ulama mengatakan tidak makruh, dibolehkan berpuasa hanya memilih hari Ashura. Sebahagian kecil mengatakan makruh karena tadi permintaan Rasulullah untuk menambahi satu hari. Namun jumhur ulama mengatakan tidak makruh karena pada dasarnya ada perintah pertama untuk puasa di hari Ashura. Baik, jadi ini tingkatan puasa yang ada di dalam hari Muharram sebagai bukti ketaatan dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, silakan pilih. Kalau mau hari terbaik, puasa 3 hari. Berarti besok Tasu'a, kalau tidak digeser, karena saya khawatir takut digeser lagi. Besok insya-Allah Tasu'a. Kamis Ashura. Yang mau tambah hari Jumat, hari ke-11, dibolehkan berdasarkan keterangan yang kuat dari banyak para ulama.
dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah panitia buka puasa akan menyediakan bukaan puasa untuk besok dan Ashura. Hari Jumaat saya tidak yakin karena belum ada konfirmasi. Tapi insya-Allah Rabu dan Kamis disediakan bukaan puasa. Mari bersama-sama ramaikan hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bawa sedekah-sedekah terbaik. Nah, jemaah maka Allah, ini yang pertama, bahawa kita telah taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan beliau. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah setiap tahunnya. Berikutnya, fadilah berikutnya, orang yang berpuasa di bulan Muharram, dia telah melakukan puasa terbaik setelah Ramadan. Karena Allah menyebut Muharram dengan Rasulullah menyebut Muharram dengan bulan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salat ba'da al-fariidah salatul lail. Kata Rasulullah, hari-hari terbaik untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram, yaitu bulan Allah. Jadi ketika sebut bulan Muharram, Rasulullah memakai kalimat Syahrullahil Muharram. Puasa terbaik setelah Ramadan adalah bulan Allah yang bernama Muharram. Dan salat terbaik setelah salat fardu adalah salatul lail, salat di malam hari. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah dipakaikan namanya di atas satu benda, berarti menunjukkan ada tasyrif, ada pemuliaan di atas benda itu. Kita sering menyebut Baitullah, rumah Allah. Itu tidak ada maksud lain kecuali ingin mengatakan yang dimaksud rumah Allah adalah semulia-mulianya rumah, yaitu ketika disangkut pautkan dengan nama Allah. Begitu juga kadang-kadang kita menyebut sesuatu dengan memakai nama Allah. Jihad fi sabilillah, misal berjihad di jalan Allah, berarti ini jalan yang paling mulia, yaitu jalan Allah. Padahal maksudnya kan itu jalan itu kan jalan makhluk, bahagian makhluk Allah, tapi disangkut pautkan dengan nama Allah. Maka para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan Muharram itu mulia, dan mulialah orang yang berpuasa di dalamnya. Dia telah berpuasa di bulan Allah. Ketika Nabi menyebut nama bulan ini disangkutkan dengan nama Allah, maka dia menjadi bulan yang mulia. Jadi hadis ini umum, ini puasa mutlak yang kita maksud tadi. Jadi jemaah maka Allah, puasa Muharram itu tidak mesti hanya hari-hari yang disebutkan tadi, tapi itu hari yang terafdal. Artinya jangan tinggalkan hari itu kalau bisa. Namun puasa Muharram itu dibuka pintunya mulai dari awal Muharram. Siapapun boleh berpuasa, boleh menambahi, memperbanyak, boleh pilih Senin Kamis dalam Muharram yang biasanya di luar Muharram tidak terlalu giat Senin Kamis. Dalam Muharram lakukan Senin Kamis selama 8 hari selama 1 bulan. Ada yang memilih ayam yang tidak puasa Ayyamul Bid sebelumnya, Muharram puasalah Ayyamul Bid. Atau yang lebih hebat lagi, model puasa Nabi Allah Daud, selama Muharram puasa sehari selang. Ada yang model hari ini enggak puasa, rencana besok pun enggak puasa, rencana besok lagi, besok juga enggak puasa. Ini bukan puasa Nabi Allah Daud, ini puasa apa Daud? Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, artinya dari bunyi hadis ini, Muharram itu diberi kesempatan seluruh bulan ada perbanyak hari untuk puasa. Namun jangan tinggalkan hari terbaik, yaitu 9, 10 dan 11. Selain daripada itu, silahkan puasa Muharram. Nanti ada yang bertanya, bagaimana kalau kita puasa Senin Kamis? Niatnya Senin Kamis atau niat Muharram? Nah, para ulama mengatakan kalau sesuatu yang datang secara insidental, sekali-sekali datangnya, maka lebih bagus berniat di atas puasa itu. Misal kita puasa di hari Senin, niat puasa Muharram, Muharramnya dapat, Seninnya otomatis juga dapat. Itu kesepakatan jumhur ulama. Jadi puasa di hari Kamis,
Tidak usah puasa niat Khamis, niat puasa Muharram. Muharramnya dapat, Khamisnya otomatis. Itu sudah kesepakatan jumhur ulama. Dapat double pahala. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah puasa di hari-hari Muharram ini. Dan puasa yang harus kita utamakan karena Allah, itu yang paling penting. Jadi jangan karena hana mangan. Karena ada yang tidak enak hana mangan, hana puasa, kapal dongga ke pakat puasa. Sudah berapa kali orang tu atau sahabat saya ngajak puasa, enggak enak kalau saya enggak puasa. Beberapa kali disindir-sindir sama ustaz tu. Ustaz tu enggak puasa juga, tapi disindir-sindir orang. Enggak enak saya enggak puasa. Itu enggak ada nilainya. Jadi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa karena Allah. Jangan karena desakan-desakan manusia. Karena ada keinginan-keinginan untuk dilihat. Ada juga yang model karena ingin dilihat, biar jangan sampai enggak pernah nampak di tempat buka puasa bersama, supaya orang mengatakan, "Nah, ke puasa go. Pusyik pegah nak ke puasa." Jangan sampai ada niat itu, Pak. Tidak peduli. Puasalah karena Allah, maka Allah lah tempat kita berharap pemberian pahala terbesar. Dan jangan remehkan hal-hal sunnah, karena bisa saja Allah memutuskan perkara sunnah lah yang memasukkan kita ke surga. Selama perkara wajib kita tetap jaga. Nah, ini hari-hari puasa Muharram adalah hari-hari terbaik karena kita puasa di bulan Allah. Bolehkah puasa sebulan penuh? Jangan. Karena Sya'ban, Nabi pun berpuasa tidak sebulan penuh, mengingat ada kemuliaan hanya Ramadan yang Allah suruh sebulan penuh. Sya'ban, Nabi ada 2 hadis berhenti di 15 hari, atau Nabi kadang-kadang berhenti di 2 hari sebelum Ramadan, untuk menghindar dari bertemu Ramadan dan menghindar dari adanya bulan yang bisa penuh selain Ramadan. Jadi perbanyak saja puasa di Muharram ini.